Assalatu wassalamu alaik. Kadang ada yang suka mengkritik sebagian amaliyah yang kita lakukan. Kita melakukan biasanya apa? 3 hari, terus ada apa? 7 hari, gitu ya. 40 hari, kemudian 100 hari, 1 tahun, haul dan lain sebagainya. Ini Pak, ada di kitab Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, karya Imam As-Suyuti. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam kitabnya Az-Zuhud, dan Abu Naim di dalam kitabnya Al-Hilyah dari Tawus. Tawus ini itu kelompok tabi'in, Bapak Ibu. Tabi'in itu generasi setelah siapa? Tabi'in, generasi setelah sahabat, kan Nabi, sahabat, terus tabi'in. Imam Tawus ngomong, annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam. Kata Imam Tawus yang seorang tabi'in, bahwa orang yang meninggal dunia itu mendapatkan ujian di kuburannya selama 7 hari pertama. Fakanu, maka dengan demikian para sahabat tabi'in yastahibbuna, mereka menganjurkan, mereka senang ayyut'imu, untuk memberi makan orang lain, anhum, dengan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia, fitilkal ayyam, di 7 hari pertama tersebut. Dan isnaduhu sahih walahu hukmur raf'i, ini sanadnya sahih dan ini hukumnya hukum rafa'. Sedikit nih biar tercerahkan. Hukum rafa' maksudnya apa? Oke. Gini Pak, Nabi. Terus tadi setelah generasi Nabi siapa? Sahabat. Setelah generasi sahabat siapa? Nah, di sini tadi imam siapa tadi? Imam Tawus. Ini dicatat nih. Ntar ada pertanyaan, door prize-nya. Imam Tawus bilang bahwa mayit atau jenazah itu 7 hari pertama diuji di dalam kubur, di kuburnya ya. Maka banyak ulama tabi'in dan sahabat senang untuk bersedekah makanan, gitu kan, bersedekah makanan. Sanad riwayat ini sahih, dan bahkan Imam Suyuti mengatakan ini hukumnya seperti hukum ar-raf'u. Ar-raf'u itu maksudnya seakan-akan ini derajatnya seperti kayak Nabi yang ngomong. Tapi bukan hadis, Nabi bukan Nabi yang ngomong secara langsung. Kok bisa Ustaz? Logikanya begini, saya mau ngajak mikir. Mudah-mudahan makan siangnya masih cukup tadi ya. Kata ulama, al-muqarraru fi fannil hadis wa usulil fiqhi, bahwa di dalam ilmu usulul hadis dan usulul fiqh, ketika ada seorang tabi'in, sahabat, itu berbicara mengenai perkara yang tidak bisa dinalar oleh logika, gitu ya, yang tidak bisa dinalar oleh logika, maka itu kesimpulannya adalah mereka mengetahui itu yang tidak bisa dinalar logika. Apa sih contohnya? Alam barzah, alam kubur, surga, neraka, ngomong tentang arwah, ngomong tentang apalagi misalnya. Banyaklah hal-hal yang memang tidak bisa dimasuki oleh akal dan nalar logika minal ghaibiyat, dari hal-hal gaib. Ketika ada sahabat dan tabi'in ngomong hal-hal demikian, maka kesimpulan di dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih dan ilmu ulumul hadis, maka mereka berbicara seperti itu tidak mungkin kalau informasinya bukan dari Nabi. Cuma memang mereka tidak menisbatkannya kepada Nabi, tapi pemahaman mereka ini pasti mereka dapat dari Nabi. Karena apa? Ini adalah sebuah tema atau sebuah perbincangan yang gak mungkin sahabat dan tabi'in bisa mikir sendiri. Pasti mereka tahu ini dari siapa? Dari Rasul. Nah, maka disimpulkan bahwa kayak misalnya kita 7 hari ngasih makan gitu ya untuk almarhum, bahkan kita 7 hari biasanya ngaji di kuburan. Itu ada di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa.
Bahkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam Suyuti juga tuh Pak, itu jelas-jelas Imam Suyuti mengatakan sampai zamannya memberi makan sampai 7 hari itu di Mekah dan di Madinah masih dilakukan. Tuh, di Mekah dan di Madinah masih dilakukan sampai zamannya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu wafat 911 Hijriah. Itu ya. Jadi di sini dikatakan nih, anna sunnatal it'am sab'atu ayyam, bahwa kesunahan memberi makan, bersedekah makanan selama 7 hari untuk orang yang sudah wafat. Balaghani, telah sampai kepada saya kabarnya, annaha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah. Itu masih berlangsung di kota Mekah dan kota Madinah. Di sekitar abad 9 Hijriah berarti. Masih berlangsung di kota Mekah dan di kota Madinah. Bahkan aqaman nas ala qabrihi sab'ata ayyam yaqra'unal Qur'an. Bahkan di sana masih ada tradisi orang ketika 7 hari dikubur baca Quran. Kan di kita dilakuin tuh. Orang-orang Betawi di kuburannya pada baca Quran. Bukannya kagak ada dalilnya. Ini ada. Para ulama, para sahabat tabi'in melakukannya. Dan sampai terakhir di masanya Imam Suyuti itu masih dilakukan di kota Makkah dan di kota Madinah. Gitu. Nah, ini sebagai bentuk kalau kita sayang sama teman, itu maksudnya doain. Walaupun orangnya udah nggak ada, udah meninggal, udah wafat. Itu salah satu adab kita. Nah, gitu ya. Jadi ini ada dalilnya dari Imam Tawus tuh. Jadi Imam Tawus ini kan ngomong masalah alam barzah. Gak mungkin Imam Tawus berbicara demikian sebagai seorang tabi'in kalau memang tidak pernah dilakukan oleh sahabat atau tabi'in sebelum beliau. Jadi disimpulkan bahwa ketika para sahabat meriwayatkan hal-hal yang tidak mungkin dinalar oleh oleh logika, maka ya mimma la majala lirra'i fihi fa inna hukmahu ar-raf'u. Ini dia kalimatnya. Kalau ada riwayat dari sahabat tabi'in tentang urusan yang tidak mungkin bisa ada nalar yang bermain di sana, seperti alam akhirat, barzakh, sorga, neraka, itu kan nggak bisa kita karang-karang. Maka sahabat tabi'in disimpulkan itu mereka dapatkan pemahamannya dari Nabi. Mereka bukan ngarang sendiri. Itu dia.